Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ada sedikit materi yang mungkin akan saya sampaikan secara e-learning, yaitu mengenai venture bersama yang dibahas pada PSAK nomor 12, atau bahasa lainnya adalah joint venture. Teman-teman bisa cari mengenai definisi, pengertian, dan lain sebagainya di Google. Itu sangat banyak tentang joint venture dan apa itu joint venture di dalamnya. Ventura bersama adalah perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut yang bekerja sama satu dengan yang lainnya disebut oleh namanya adalah venturer. Artinya seperti contoh misalkan ada beberapa perusahaan melakukan joint venture kerjasama seperti perusahaan XL dengan perusahaan Axis. Axis dan XL tersebut disebut dengan venturer. Atau ada beberapa perusahaan seperti kerjasama di bidang otomotif yang dilakukan oleh Mitsubishi dan Daihatsu dan juga Toyota dengan beberapa produk yang dibuat bersama seperti Toyota Rush dan Terios dan juga Avanza dan Xenia. Itu adalah salah satu joint venture di mana beberapa pihak tersebut disebut dengan venturer. Sebenarnya apa tujuan dari joint venture di sini? Yang pertama adalah perencanaan strategis. Semua perusahaan pasti menginginkan adanya usaha yang berkelanjutan. Maka dari itu ada perencanaan strategis. Seperti contoh, jika perusahaan multinational company berdiri di sebuah negara Indonesia. Kemudian perusahaan tersebut berencana untuk ekspansi ke negara lain. Taruhlah misalkan Singapura. Dibandingkan harus mendirikan perusahaan di Singapura yang tentunya ada regulasi, biaya, dan lain sebagainya yang cukup besar, maka bisa jadi salah satu perusahaan di Indonesia tersebut lebih baik menggandeng perusahaan yang ada di Singapura, kemudian melakukan kerjasama. Entah itu kerjasama di bidang riset, di bidang pengembangan produk, di bidang marketing, di bidang operasional, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu perencanaan strategis. Dan juga sebagai media transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan di sini adalah cross culture, pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan dari segi customer, pengetahuan dari segi operasional, teknologi. Tentunya biasanya transfer pengetahuan ini polanya adalah dari pihak yang memiliki lebih pengetahuan atau teknologi pada pihak yang memerlukan. Dan ketiga, mitigasi risiko kegagalan dan juga aspek perpajakan bagi beberapa pihak. Tentu pajak ini diupayakan untuk dikurangi dan dihindari. Tentu dengan aspek-aspek yang legal. Itu. Ada beberapa bentuk joint venture di sini. Yang pertama adalah joint venture operasional, joint venture aset, dan juga joint venture entitas. Gitu. Artinya kalau yang pertama di sini operasional, ada satu atau dua perusahaan yang bekerja sama menciptakan sebuah produk. Mereka bekerja sama dalam hal operasional. Dari hal pengelolaan mesinnya, dari hal risetnya, dari hal teknologinya, dan lain sebagainya. Dia mengoperasikan sebuah aktivitas operasional perusahaan dan menghasilkan sebuah produk. Kemudian yang kedua ada pengendalian bersama aset, pengelolaan misalkan salah satu equipment atau misalkan salah satu prototype mesin ataupun salah satu peralatan apapun itu yang dikendalikan bersama untuk memproduksi sebuah barang. Jadi polanya kalau operasi ini jauh lebih besar skupnya dibandingkan juga aset. Karena aset hanya mengelola aset bersama saja. Dan yang ketiga ada pendanaan bersama entitas. Artinya dua venturer atau lebih menciptakan entitas baru yang kemudian entitas tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan para venturer-venturernya. Ada sebuah contoh dari operasional di sini. Yang pertama, di sini ada proses di antara kerjasama beberapa pihak. Venture 1, 2, 3.
di mana Venturer 1 di sini melakukan proses produksi pertama, yang kedua proses produksi kedua, Venturer ketiga ada penjualan. Artinya operasional yang memang dikerjasamakan oleh beberapa pihak, tidak hanya oleh satu perusahaannya. Artinya misalkan Venturer 1 adalah bahan baku, Venturer 2 sampai bahan setengah jadi, Venturer 3 ketika jadi dia bertindak sebagai marketingnya. Sementara kalau aset bersama cenderung lebih sederhana secara konseptual gambarnya, di mana Venturer 1, 2, 3 mengkontribusikan dana rupiah untuk menghasilkan sebuah aset, di mana aset tersebut dikelola bersama, misalkan gedung tersebut disewakan, lalu gedung tersebut menghasilkan rupiah, dan rupiah tersebut polanya dikembalikan lagi atau menjadi investasi semua bagi para Venturer. Ya, ini ada sedikit gambaran studi kasus mengenai pengendalian bersama entitas. 31 Desember 2014, PT A membeli 25.000 lembar saham B. Artinya ada dua perusahaan, perusahaan A dan juga perusahaan B di sini. A membeli perusahaan B sebanyak 25 lembar saham B-nya. Artinya, saham B mempunyai beberapa lembar saham yang beredar, dibeli 25.000 lembarnya oleh saham A. Dan nilai tersebut adalah senilai 25% dari kepemilikan saham B. Artinya, A mengambil alih saham B di sini sebanyak 25%-nya. Dan nilai investasi tersebut senilai 120.000. Dan ternyata B merupakan Ventura bersama dari hasil perjanjian kontraktual dengan 3 investor lainnya. Artinya B di sini adalah pengendalian bersama entitas. Entitas baru yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan A dan 3 investor lainnya. Taruh perusahaan C, D, E. Menghasilkan Venturer B, di mana B ini bekerja dan berusaha, kemudian menghasilkan dana yang kemudian diberikan kepada para pihak investor. Ini ada data laporan posisi keuangan antara A dan juga B. Sebentar lihat waktu. Ya, kita lihat di sini. Imbalan yang dialihkan, nilai investasi terlihat bahwa sebesar 120.000. Gitu. Lalu, bagaimana cara mencari net asset teridentifikasi? Apakah ini nilainya goodwill ataukah gain on bergain? Gitu. Maka yang harus dilihat di sini, yang teman-teman lihat di sini, angka 300.000 dan angka 100.000 diperoleh dari mana? Ya, 120.000 di sini adalah nilai investasi yang dikeluarkan oleh company A, 300.000 dan 100.000 di sini capital stock dan return earning yang dimiliki oleh company B. Ini 300.000 dan juga 100.000. Maka berapa sih 25%-nya dari 400.000? 25%-nya dari 400.000 adalah 100.000. Kok 25%? Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kepemilikannya ada 25%. Maka 120.000 kurang 100.000 sama dengan 20.000. Lalu jurnalnya ada investment in B pada case 120.000. Kemudian jurnal eliminasinya adalah semua komponen yang ada di stockholders equity, ada capital stock 75.000 karena tadi 300.000 dikali 25% sama dengan 75.000, lalu 100.000 dikali 25% sama dengan 25.000, total 100.000. Dan juga goodwill selisih tadi yang diperoleh nilainya positif 20.000, maka total investasi sama dengan 120.000. Maka di sini ada gambaran nilai worksheet yang ditemukan di sini. Ya, pada dasarnya jika teman-teman dalam membuat worksheet di sini, buat dulu kolom, kemudian buat akun per akunnya seperti yang ditetapkan di soal sebelumnya, artinya cash, accuracy payable, merchant inventory, fixed asset, investment in company B, goodwill dan lain sebagainya. Pada dasarnya di soal hanya sampai dengan fixed asset. Dan di sini account payable, other payable, long term, dan capital stock. Hanya di sini ada tambahan investment in company B. Karena kita akan melakukan jurnal eliminasi di sini. Dan juga nilai goodwill tadi positif. Maka kalian tambahkan 2 di sini.
Ya, sedikit lagi. Artinya di sini ada dua kolom, company A dan juga company B, di mana nilai A semua di sini persis sama yang kalian masukkan seperti nilai financial position awal. Sini, ya, yang kalian masukkan cash, account receivable, merchandise inventory, fixed asset, dan lain sebagainya. Ya, yang sedikit berubah di sini adalah di komponen A hanya ada di cash saja. Kenapa cash jadi 317.500? Yang awal mulanya adalah 437.500. Jelas, cash tersebut dikurangi oleh apa? Jelas, investment yang sudah berpindah ke sini ke bawah. 120.000. Selebihnya nilainya sama, 130, 150, 370, 65.000, 62, dan 130.000. Capital stock, return earning total sama 1087500. Yang berbeda nantinya hanya ada di kolom B di sini. Teman-teman memasukkan yang B di sini adalah nilainya semua nilainya 25%-nya. 25%-nya dibandingkan nilai awal. Taruh di sini 80.000. 25% dari 80.000 berapa? Hasilnya adalah 20.000. Lalu 25% dari 35.000 berapa? Hasilnya ada 8750. Dan seterusnya. Sampai dengan bawah nilai di sini ada 25%-nya. Totalkan. 131.250.000. Lalu masukkan hanya jurnal eliminasi saja. Mengeliminir akun-akun goodwill dan juga nilai stockholders equity. Gitu. Lalu kalian konsol, lalu masukkan ke nilai financial position akhir. Ketemulah nilai akhir di sini. Jadi pada dasarnya di worksheet ini terbilang simple. Teman-teman hanya menambahkan akun investment in B dan goodwill ya di kolom debit untuk kebutuhan eliminasi. Lalu setelah itu di komponen perusahaan B, di mana nilai semua 20.000, 8750, 2750, 75.000, semua ini adalah nilainya 25% yang diperoleh dari nilai posisi awal. Ya. Dan ini gambaran akhir sampai dengan worksheet final yang akan teman-teman pelajari di pertemuan joint venture. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.